Mengapa diributkan Belakangan. setelah kalah? Kan itu kata orang. Ya. Setelah kamu kalah, kalian menuntut. Ya. Padahal kan ini bisa dipersoalkan sebelumnya. Ya, itu namanya yang sengketa proses ya. Ya. Tapi itu tidak membatasi kewenangan MK untuk memberi penilaian juga sekarang. Sekarang baru menggugat nih, tim pembela demokrasi Indonesia menggugat ke PT UN. Mungkin kesadaran yang terlambat atau kesadaran yang telat. Ya, Atau mungkin begini juga Mas Sugeng, tidak melakukan tuntutan karena mereka merasa masing-masing ini pemenang. seperti burung unta ya yang membunyikan kepala Ya. dalam pasir ketika ada bahaya. Padahal pantatnya kelihatan. Pantatnya kelihatan. Jadi enggak rasional dong. Apakah juga gugatan ke MK ini bargaining juga ya? Ya gitu ya. Selemah-lemahnya iman kita menggugat gitu ya. Selemah-lemahnya iman yang penting menggugat. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Hari ini saya kembali bersama dengan Mas Sugeng Teguh Santoso, Ketua IPW Indonesia Police Watch, ya. Yang kita padahal 5 hari yang lalu baru ketemu ya. Iya, Seminggu yang lalu. Iya. Saya mengundang lagi Mas Sugeng, sibuk sekali nampaknya. Banyak sekali persoalan-persoalan hukum di tanah air kita ya. Khususnya laporan masyarakat, Ya. Bang, terkait dengan kinerja kepolisian. Itu masyarakat melapornya lewat WA atau apa? WA. Karena WA, kan sudah ada nomor yang terpublish ya. Jadi masyarakat lapor lewat WA saja. Saya tidak minta dia datang lewat WA. Itu yang ngecek di WA siapa? Ada staff? Saya langsung kemudian saya minta dalami kepada tim advokasi. Tim advokasi ini anak-anak muda yang adalah advokat yang saya latih sudah lama. Ya. Kemarin baru berkunjung juga klarifikasi ke Polda Sulawesi Selatan. Ada satu kasus yang sudah di SP3, kemudian pelapor menggugat, dibatalkan SP3-nya, minta disidik ulang. Nah, warga masyarakat yang pelapor ini mengadu, jadi kita kirim tim. Jadi kami sekarang ini kalau ada pengaduan membentuk tim klarifikasi kepada pejabat polisi. Ya. Gitu, Bang. Jadi hampir boleh dibilang hampir tiap hari ada kasus ya. Ada. Kasus polisi ada. Ini menarik ya, ini sedikit soal IPW ya. Jadi IPW diundang dalam Rakernis Propam seluruh Indonesia. Dalam Rakernis tersebut disampaikan hasil paparan Kompas terkait kepercayaan publik kepada institusi kepolisian. Paparan Kompas tersebut hasil survei di Januari jadi baru 2024 menyatakan bahwa kepuasan masyarakat 89% untuk fungsi perlindungan, pelayanan, pengayoman, dan 80% kepuasan masyarakat terkait penegakan hukum, ya. Nah, itu dipaparkan. Nah, dalam rakernas tersebut saya sampaikan, kan bapak-bapak ini kan bidang propam, ya. Bidang propam kan menerima pengaduan dugaan pelanggaran anggota. Ya. Kira-kira apakah pelaporan tersebut menurun apa menaik setiap tahun, ya kan? Ya. Kemudian IPW juga menerima pengaduan masyarakat, cenderungnya naik. Iya. Juga Kompolnas naik.
tapi kok itu kepuasan masyarakat survei Kompas tinggi. Jadi ini apa? Saya tidak bisa membantah, saya bilang survei Kompas ya. Tetapi ini kan soal persepsi nih, ya, soal persepsi nih. Bagaimana kalau saya sampaikan? Kalau Propam atau Polri melakukan survei internal dengan mensurvei 100 orang tiap Polda yang berurusan terkait penegakan hukum dengan polisi, tingkat kepuasannya seperti apa dari 34 Polda? Ya. Apakah akan sama 89? Nah, itu saya challenge gitu loh. Saya challenge ya. Karena keluhan masyarakat kepada Kompolnas 90% itu terkait penegakan hukum. Ya. Kepada IPW pun hampir sama, bahwa pengaduan masyarakat nyaris semua terkait penegakan hukum. Nah, jadi itu salah satu ya, satu aspek. Ya. Ada juga Pak Sisno mengatakan lah IPW inilah yang membuat masyarakat tidak percaya pada Polri. Dibilang begitu kan. Ya saya bilang masyarakat mengadu pada IPW, ada dugaan ada banyak ketidakpuasan terkait penegakan hukum ya. Kalau Lin Yan Yom itu baik loh, perlindungan pelayanan pengayoman tuh baik ya. Udah pakai sistem ya, kemudian sudah setiap pengaduan masyarakat permintaan pelayanan dilayani, tapi penegakan hukum paling rumit. Nah ini yang catatan IPW kemarin. Iya. Prosesnya juga rumit ya. Nah rumit, mencari keadilan susah. Iya. Mesti memang Mas Sugeng ini membentuk lagi. Ini kalau IPW ada di daerah-daerah juga nggak? Pikiran saya harusnya ada ya. Tetapi keputusan rapat pengurus belum untuk memilih kebijakan ada di daerah. Kenapa? Karena dikhawatirkan bisa disalahgunakan. Ya. Banyak yang menyalahgunakan untuk kepentingan. Iya, nanti didagangkan. Iya, didagangkan. Ya. Kasus hukum didagangkan. Kalau gitu nanti saya daftar menjadi koordinator IPW DKI aja. Ya. Gitu ya. Siap. Jangan-jangan nangkap kawan sendiri dulu. Belum siap kita kan. Iya. Baik Mas Sugeng. Ya, tadi sedikit sekilas tentang IPW. Ya, orang juga perlu tahu. Nah, ini kan sekarang yang masih aktual ini, situasi negara kita ini kan terfokus pada masalah Mahkamah Konstitusi ini. Ya. Ada tuntutan dari kubu Ganjar dan kubu Anies. Betul. Menuntut kubu Prabowo Gibran kan. Ini menuntut KPU. Ya KPU ya. Hasilnya KPU, tetapi pihak kubu Prabowo Gibran sebagai pihak terkait istilahnya di MK. Si itu pihak pemohon. Kalau KPU kan termohon ya. Termohon ya, muncul pihak terkait yang berhak membela diri juga, gitu ya. Menarik ya. Menarik ya. Jadi memang perdebatan itu justru antara 1, 2, 3. Iya. KPU-nya pasif kelihatannya ya. Padahal dia yang istilahnya dia yang dituntut loh Bang. Dia kan gini, masalahnya ini kan sudah bergeser ke politik. Nah, gitu ya. Dia kan kalau udah bergeser ke politik, bansos kan itu politik. Iya, dia bukan bidangnya dia. Bukan bidang dia. Ya kan, bidang dia ini kan hasil pemilunya hasil aja. pemilu. PHPU-nya PHPU ya. Perselisihan hasil pemilihan umum ya. Jadi dia mempertahankan bahwa tugas sebagai penyelenggara pemilu, proses dan pencatatannya sudah benar. Kan dia harus pertahankan itu ya. Dua sistem dipakai kan, rekap dan hitung manual kan? Hitung ya manual. Tapi yang muncul hitung manual kan? Iya, karena itu yang lebih dipercaya. Iya, dipercaya. Padahal tidak jauh beda juga hasilnya. Iya, gitu. Ya itulah. Jadi Mas Sugeng kan memang selama ini menangani kasus-kasus hukum. Iya. Ya kan. Tetapi kan latar belakang Mas Sugeng sebenarnya juga banyak terlibat di dalam persoalan-persoalan hukum politik. Ya. Sengketa di MK itu dulu istilahnya makanan saya setiap ada tahun politik gitu Bang. Waktu di sebagai sekretaris
Badan Bantuan Hukum Pusat PDIP ya. Termasuk saya kan pernah mewakili Pak Jokowi pada masa Pilpres pertama 2014 di MK ya. Jadi ya punya pengalaman lah ya. Tentang mekanisme beracaranya, kemudian kewenangan MK bagaimana, kemudian berproses menghadirkan alat bukti, berpengalaman lah sedikit. Ya. Nah ini justru dengan pengalaman ini, bagaimana Mas Sugeng melihat ya situasi ini kan? Iya. Artinya sengketanya kan PHPU. Iya. Ya. Yang dituntut KPU. Iya, betul. Berikut di dalamnya ada Bawaslu, ada BKPP. Betul. Nah, yang jadi masalah kan sekarang justru ini kan bergeser juga ke persoalan politik. Ya. Nah, itu boleh kita bilang itu nuansanya. Tetapi kan bagaimana sih suasana batin ya, nih? Iya. Suasana batin di MK itu seperti apa sebenarnya, Mas Sugeng? Saya tadinya tidak terlalu memberikan perhatian ya. Ya. Ini menjadi perhatian saya dan saya membuat catatannya ketika Majelis Mahkamah Konstitusi memutuskan menghadirkan 4 saksi menteri. Nah ini Bang ya. Kita lihat fenomenanya ini dulu nih ya. Tiba-tiba Majelis Konstitusi memutuskan 4 menteri untuk hadir. Nah 4 menteri untuk hadir ini kan isunya ya, isu itu kan diangkat oleh pasangan calon dari Anies dan juga Ganjar, ya, dengan isu terjadinya pelanggaran terstruktur, sistematis, masif, argumentasinya ya. Nah, waktu MK menyatakan dihadirkan dengan catatan, nih bahwa menolak permintaan dari pemohon 1 dan pemohon 1 itu Anies, pemohon dari Ganjar menolak kehadiran 4 menteri, tetapi memutuskan sendiri menghadirkan 4 menteri atas kewenangan MK. Nah, ini menarik Bang. Ya. Apa sih tujuannya pasangan Anies dan juga pasangan Ganjar menghadirkan 4 menteri? Mereka ingin membuktikan tuh Bang, bahwa ada prinsip campur tangan pemerintah berpihak menguntungkan salah satu paslon, yaitu dalam hal ini pasangan calon Prabowo Gibran, ya. Itu argumentasi mereka ya. Nah, perdebatan di MK kemarin awal-awal kan waktu sidang pertama, tim daripada Prabowo Gibran mengatakan bahwa ini namanya sengketa perselisihan hasil pemilu. Jadi sengketa soal jumlah angka 58% itu sudah valid. Apakah pasangannya Anies dan Ganjar bisa membuktikan bahwa 58% ini didapatkan dengan kecurangan? Dari misalnya ada angka dinaikkan segala macam, tidak bisa dibuktikan, tidak bisa Bang. Karena memang kan kita tahu pentahapannya ya. Dari mulai TPS, PPK, KPUD, nasional, semuanya buktinya terbuka melalui penghitungan terbuka. Nggak bisa mereka buktikan. Makanya pasangan Ganjar sama Anies mainnya di TSM. Nah kemudian mereka TSM juga bagian daripada satu objek yang harus diperiksa oleh MK. Yusril bilang nggak bisa, ini hasil. Nah, terus kembali nih, MK itu kewenangannya apa sebetulnya? Dia menilai apa, Bang? Kalau di pengadilan, Bang, kita pengadilan tuh ada 3 wilayah peradilan. Bukan 3 wilayah, 3 kewenangan menilai. Kalau di pengadilan negeri ada namanya judek faksi. Jadi pengadilan menilai fakta-fakta perbuatan. Nanti kalau di Mahkamah Agung itu namanya judek juris, soal penerapan hukum. Kalau MK kan ini sebetulnya judek norm, yaitu peradilan yang menilai norma. Apakah PHPU itu hanya soal
kalkulator hitung-hitungan. Secara filosofinya enggak dong. Ya. Kalau satu hasil pemilu didasarkan oleh satu proses yang melanggar norma di sini adalah misalnya keterlibatan aparat, ya, politik uang, ya, kemudian adanya penyelenggara yang berpihak, ya. Ini adalah proses yang harus dinilai. Oleh karena itu, hasil ini bisa dinyatakan tidak sah apabila prosesnya tidak sah. Dalam peraturan perundang-undangan dikatakan bahwa itu kewenangannya Bawaslu. Tapi Hakim Arief Hidayat mengatakan Bawaslu nih kok jadi ada pengaduan penanganan nggak seragam cara menanggapinya. Kemudian seakan-akan pasif, ya. Ini bisa loh, MK akan bisa memutuskan terkait dengan sengketa proses. Nah, dari suasana itu ketika MK menghadirkan 4 saksi ini saya 4 menteri nih, saya melihat MK ingin memeriksa, membuktikan apakah benar ada yang disebut pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, ya. Jadi mau dibuktikan itu. Isu yang menarik yang diangkat, satu isu itu bansos, ya. Bansos, Bang, ya. Bansos yang digelontorkan 400 triliun, ya. Sekian lah, 400 sekian. Iya, 400 sekian triliun, ya. Nah, itu yang didalilkan oleh mereka bahwa ini yang menjadi satu faktor bahwa pemilih kemudian bergeser. Apalagi, Bang, kan ada fenomena slip of the tongue, ya, Pak Jokowi. Kapan tuh? Waktu dia menyatakan presiden boleh berpihak dulu. Dia ada ngomong berpihak dan berkampanye, ya. Kalau berkampanye boleh, tapi berpihak tidak boleh dong, ya kan? Kalau berkampanye itu pun aturannya apabila untuk incumbent. Tapi kalau dia berkampanye untuk pasangan calon, dia harus masuk dalam tim. Kan dia bukan tim, ya. Itu menurut saya slip of the tongue, tapi menjadi catatan penting, ya, apalagi disertai dengan bansos. Nah, jadi problem sekarang adalah hari ini yang didengar saksi ini MK mau memeriksa para menteri apakah benar bansos itu bagian daripada keberpihakan pemerintah pada pasangan calon tertentu. Dalam hal ini presiden, ya. Presiden, karena presiden ada menyatakan dia boleh berkampanye berpihak, kemudian anaknya juga menjadi wakil presiden. Secara psikologis pasti dia anaknya, ya. Nah, ini yang mau dibuktikan nih, ya. Mau dibuktikan oleh Hakim MK. Apakah ini terbukti atau tidak? Bagaimana hasil kerja MK saja, kan? Iya, memeriksa. Hari ini kan periksa nih. Saya belum dengar, ya. Tapi dari 4 menteri ini kan memang yang membidangi bansos, ya. Penggelontoran bansos. Menteri Erlangga, Risma Harini, Menteri Keuangan, kemudian Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan. Nah, ini bansos. Nah, sekarang tinggal pembuktiannya. Apakah benar dari pihak pemohon Anies menghadirkan ahli ekonomi Fit Adrison. Dia bikin hitung-hitungan bahwa bantuan bansos itu secara rata-rata menaikkan persentase peningkatan 30% dari suara pasangan calon Prabowo. Bagaimana, Bang? Kalau misalnya ini alat bukti, ya. Apakah MK kemudian ini kan satu alat bukti, ya. Satu alat bukti nih. Kalau ahli itu satu alat bukti. Kalau diterima, ya. Kalau klop dengan keterangan saksi-saksi menteri ada 2 alat bukti, wah, agak berdebar juga ini. Tapi MK berani memutus gitu apa tidak, ya kita lihat saja, ya. Jadi menurut saya memang MK tidak boleh dibatasi oleh soal hasil hitung, Bang. Menjadi legitimasi. Kan dulunya kan begitu. Kemudian
karena Enggak tegas juga. nggak tegas Enggak ya? tegas. Enggak pernah ada aturan bahwa MK itu, boleh TSM atau hanya hitung, enggak, Mhm, tidak. Tapi kalau kita merujuk pada pasal 24 dikatakan Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan memeriksa perkara perselisihan hasil pemilihan umum. mhm. Maknanya apakah di ujungnya saja? Enggak dong. Karena dia adalah mahkamah yang menjaga, nilai-nilai Iya iya, demokrasi, mhm, ya, nilai-nilai ketatanegaraan supaya berjalan sesuai prinsip-prinsip demokrasi, kebenaran dan keadilan, mhm. proses juga harus jadi Iya dong. pertimbangan. Bagaimana ada hasil nggak ada Nggak ada proses? proses, ya. Proses harus dilihat. Iya, ya. Nah, ini jadi kalau hasil yang didasarkan oleh satu proses yang, kecurangan kan tidak legitimate, ya. Ini yang harus di-clear-kan. MK bisa meng-clear-kan, memberi legitimasi bahwa pemilu ini legitimate dengan putusannya. Mhm, Bisa juga memberi putusan bahwa pemilu ini ada kecurangan mhm. dengan keputusannya, dengan menilai proses. Iya, Ini, kewajiban MK nih, menjaga mhm, norma-norma, ya. Dilarang berpihak, presiden tidak boleh berpihak karena dia kan berada di atas semua golongan. mhm, Tapi belakangan ya, walaupun saya ini politisi dari PSI ya, tapi saya bicara sebagai advokat, masyarakat merasakan itu, Bang, ya. Masyarakat merasakan Pak Presiden ini karena anaknya di sana, dia kemudian berpihak. mhm, Nah, MK posisinya apa? Bisa mencuci MK. mhm, Bisa sebagai mahkamah kebersihan, mhm, membersihkan bahwa tidak benar presiden berpihak dengan putusannya. mhm, Bisa juga MK menyatakan presiden berpihak dengan putusannya mhm. juga. Jadi MK kuncinya di MK nih sekarang, gitu. Tapi MK nih sulit juga ya, hanya 8 orang. Kalau Memutus. ada voting kan repot. Ini kan 8, ini kan ada ya voting yang punya, ini saya baca ya Bang ya. Ini orang yang sering membuat dissenting opinion nih. Suhartoyo, Dia ketua. ketua ya. Dia ada bikin dissenting opinion tuh beberapa kali. Eni Nurbaningsih, Mhm, Saldi Isra, iya, Arif Hidayat, ya. Kemudian sekarang ada yang baru, Arsul Sani, P3. P3 ya. P3 udah ke Prabowo sekarang. Udah ya. Jadi mau ini seru nih kalau 4-4 gimana? Makanya kan lucu tuh. Mungkin Pak Usman masuk lagi. Nggak bisa, sudah. Nanti malah persidangan itu nggak legitimate. Terus yang kedua kan ada juga terkait isu tidak terpenuhinya syarat pencalonan dari pasangan calon 02 terkait Gibran ya. Iya. Kan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan perubahan batas usia ya itu sah ya. Tetapi secara administrasi hukumnya KPU belum berkonsultasi sama DPR, dia langsung merubah. Iya, ya. Nah ini Menyetujui ya putusan MK. menyetujui, iya betul, langsung disebut self executing, ya, mengeksekusi sendiri, Ya. ya. Ini juga muncul nih perdebatan antara Arif Hidayat dengan dengan ahli yang diajukan oleh 02. Ahli 02 Profesor Dr. Muhammad Arsun ya, menyatakan bahwa putusan MK terkait dengan batas usia presiden itu bisa langsung dieksekusi oleh KPU. Arif Hidayat menyatakan tunggu dulu, itu aturan yang dulu, karena ahli Arsun menyatakan bahwa dalam PKPU tahun 2019 dalam sengketa 2019 ada yang langsung ditindaklanjuti oleh KPU bisa. Tapi rupanya Hakim MK Pak Arif Hidayat cermat. Dulu belum ada regulasi bahwa
harus persetujuan DPR. Sekarang sudah ada. Jadi tidak bisa self executing. Otomatis berlaku. Iya, tidak otomatis. Dan diuji kan, dilaporkan ketua KPU ke DKPP. Putusan DKPP, ketua KPU dan anggota KPU melanggar kode etik. Ini bisa jadi amunisi loh. Amunisi dari Majelis MK untuk menyatakan adanya terus TSM, Bang. Tapi kan persoalannya begini, mengapa diributkan setelah kalah? Kan itu kata orang. Setelah kamu kalah, kalian menuntut. Ya. Padahal kan ini bisa dipersoalkan sebelumnya. Ya, itu yang sengketa proses ya. Di PT UN gitu kan. Ya. Tapi itu tidak membatasi kewenangan MK untuk memberi penilaian juga sekarang. Ya. Tidak membatasi ya. Walaupun menjadi tidak sempurna karena tidak ada tuntutan. Tidak ada tuntutan. Kalau ada tuntutan lebih sempurna lagi. Nah, artinya sudah ada tuntutan tapi tetap dilanggar. Iya. Ini kan tidak ada tuntutan. Tidak ada tuntutan. Sekarang baru menggugat nih tim PDI ya, tim Pembela Demokrasi Indonesia menggugat ke PT UN. Kemarin Profesor Gayus Lumbun konferensi pers, dia mendaftarkan gugatan terhadap KPU sebagai gugatan perbuatan melawan hukum. Ya. Jadi baru didaftarkan ya. Mungkin kesadaran yang terlambat atau kesadaran yang telat ya. Jadi ini sangat menariknya di sini ini Bang ya. Atau mungkin begini juga Mas Sugeng. Itu baik kubu Ganjar ya dan partai-partai pendukungnya ataupun kubu Anies dan partai-partai pendukungnya tidak melakukan tuntutan atas proses syarat pencalonan itu karena mereka merasa masing-masing ini pemenang. Percaya diri ya. Percaya diri PD. Oh iya. Artinya PD-nya ya mungkin Prabowo keluar sebagai yang paling besar persentasenya, tapi mereka merasa ini berdua akan masuk yang salah satu jadi masuk putaran kedua. Mereka kalau begitu ya seperti ini apa ini namanya burung unta ya yang membunyikan kepala dalam pasir ketika ada bahaya. Padahal pantatnya kelihatan. Pantatnya kelihatan. Jadi enggak rasional dong ya. Padahal sekarang kan ada instrumen-instrumen ilmu pengetahuan yang bisa digunakan, dia itu survei kan. Mereka kan bisa survei sebetulnya. Ada surveinya. Iya ya. Masa yakin begitu ya kan? Mereka yakin 2 putaran gitu ya. Yang kubu nomor 1 apa 02. Harusnya kalau 2 putaran ini bergabung bisa menang gitu kan. Kalau menurut saya ya, kalau kita ahli hukum yang nggak boleh lewat proses. Iya. Atau memang kurang tajam ya tim hukumnya melihat itu ya. Kurang tajam, mungkin sudah memberi nasihat ya, misalnya tim hukumnya dari kedua pasangan calon memberi nasihat, tapi pimpinan partai menganggap nggak perlu. Ya. Bisa saja ya. Jadi ini penting nih Bang, buat pimpinan partai nasihat tim hukum itu didengar gitu loh ya. Jangan dianggap remeh karena ini negara hukum. Proses administratif itu penting. Kalau digugat aja dulu di PT UN ya, bisa beda ya. Ternyata sekarang setelah kalah baru menggugat. Ya. Nah sekarang kondisinya seperti itu. Nah kondisi ini apakah juga gugatan ke MK ini bargaining juga ya? Ya gitu ya. Hampir rata-rata orang mengatakan begitu. Bargaining juga ya. Karena ada hubungannya nggak dengan apa yang hak angket ini yang layu sebelum berkembang atau nggak jelas nih kan? Ya. Jadi ya udah ambil langkah hukum sajalah. Gugat ke MK, selemah-lemahnya iman kita menggugat gitu kan. Pertanggungjawaban kepada konstituen gitu kan. Judul nih. Ya. Selemah-lemahnya iman kita menggugat gitu ya. Selemah-lemahnya iman yang penting menggugat. Iya. Bertanggung jawaban kepada konstituen yang telah memilih ya kan.
Jadi begitu sama bohir-bohir juga. Iya, kalau enggak kan lu gimana lu? Udah gue biayain gitu ya. Nah, Kok jadinya di ujungnya damai-damai begini kalau nggak Ya. menggugat ya kan? ya. Kan kalau inline memang sungguh-sungguh ya, selain menggugat juga kan hak angket kencengin dong, Mm. ya kan? Tapi Kan- memang kalau di hak angket, Heeh. menurut saya posisi paslon itu lemah. Karena Paslon. hak angket itu kan harus partai politik ya. Iya, partai Nah, politik kalau di sini bukan kan paslon. kalau di sini kan paslon. Iya. Partai politik itu nggak penting. Orang Nasdem aja sudah Ah, menyatakan tegas ya ya, kan. terus PKS samar-samar sudah, Iya. PKB samar-samar sudah. Apa di politik begitu ya? Gimana? Politik kita nggak siap jadi oposisi atau bagaimana? nggak siap tidak mendapatkan rezeki. Rezeki ya. Nah, jadi tidak siap mendapatkan rezeki dan jabatan. Satu penderitaan rupanya ya. Ah. Kalau nggak mendapat rezeki. Iya, kan itu kan karena seorang ketua umum partai politik itu punya prestis. Kalau dia tidak bisa memasukkan anggotanya dalam kabinet, itu berarti dia posisinya lemah dalam politik. Masa begitu? Loh iya, Oh. kalau tidak siap oposisi kan gitu. Tapi emang sistem kita bukan parlementer sebagai sistem parlementer murni sih ya. Ya, kita kan presidensial. Presidensial ya. Karena di sana kewenangannya presiden besar ya. Kalau kita mengambil posisi di luar nggak dapatlah kita kue ya. Dan nggak bisa presiden itu diberhentikan di tengah jalan ya. Ya kita kan lihat misalnya proses 2019. Tadinya kan Golkar ya, PAN di luar kan. Kan di luar. Di luar koalisi Pak Jokowi itu kan Nasdem. Apalagi ya? PDIP. 2019 koalisinya apa? PDIP, Nasdem. Kemudian P3 ya. Ya, P3. Golkar juga 2019. Nah, jadi kalau kita lihat kan begitu. Jadi 4 partai kan berada di luar. Ya. Akhirnya 2 masuk kan ke pemerintahan. Walaupun prosesnya agak lambat, yaitu PAN dengan juga P3. Gerindra. Gerindra ya. Gerindra udah duluan ya, Pak. Udah, ya, Si dapat ini masuk kan. Menteri Pertahanan. Nah, tapi PAN kan belakangan. Tinggallah PKS dan Demokrat. Iya. Di luar pemerintahan. Dua aja. Sekarang pun udah satu kubu semua nih. Demokrat sudah masuk, PKS aja yang. Iya, PKS ya. di luar. Jadi memang saya melihat ya masyarakat nggak mendapatkan pendidikan politik yang yang menarik lah ya. Ya. Yang menarik itu artinya ada oposisi yang memang berhadapan secara diametral ya. Membuat satu isu yang gelap menjadi terang. Kalau oposisinya diametral kan isu yang gelap menjadi terang. Ya. Ya kembali itu menjadi hitung-hitungan suara kursi kan. Kalau misalnya nih jadi angket, ya hitung-hitungannya kalah. Ya, makanya kan di dalam presidensial ini kalau kita lihat perpindahan satu partai yang di luar pemerintah masuk itu tidak mempengaruhi apa-apa, hanya menguntungkan pemerintahnya, presidennya. Tapi kalau di parlementer, kalau ada satu partai kan, dia pindah ke partai pemenang, maka otomatis itu banyak terjadi perubahan lagi posisi di parlemen kan. Nah bisa jadi apalagi misalnya anggota partai yang pendukung pemerintah pindah ke yang oposisi, bisa jadi lain lagi perdana menterinya. Jadi itu memang bisa dipecat bang. Ya dinamis ya. Dinamis. Perdana menterinya bisa diganti kan? Bisa diganti ya Semuanya anggota kabinet bisa bubar, bikin baru lagi. Betul. Kayak Inggris gitu ya. Kayak parlemen Inggris tuh yang monarki konstitusional. Ya Belanda juga lah. Belanda. Ya. Jadi emang kita ya begitu karena saling mengatur di atas meja sih ya. Kekuasaannya dia bagi di atas meja. Sebetulnya nggak sehat buat rakyat menurut saya ya. Ini bisa disebut oligarki ya. Kemudian prakteknya terjadi kan begitu. Akhirnya kayak ini bang, PIK jadi PSN, ya. PIK jadi PSN. Bagaimana ceritanya bang? Satu entitas bisnis swasta, ya,
bisnis untuk mendapatkan keuntungan murni dijadikan program strategis nasional. Saya ini termasuk yang mengkritisi ya. Karena kan apabila dia menjadi PSN maka dia mendapatkan kemudahan-kemudahan regulasi. Iya, ya. Ya. Yang kedua, kalau sudah kemudahan regulasi maka masyarakat menjadi korban. Ini maksudnya PIK Pondok Indah Kapuk. Pantai Indah Kapuk. Pantai Indah Kapuk. Iya, PIK 2. Oh, itu sekarang apa namanya? Jadi program strategis nasional. Oh, ditetapkan, Bang. itu kan program swasta. Nah, bagaimana? Jadi ini kan akhirnya akibat dari praktek politik ya. Oligarki ya. Oligarki di mana tidak ada oposisi yang berhadapan secara diametral. Nggak ada yang bicara loh, PIK menjadi PSN loh. Iya. Dipertanyakan tidak loh, ya. Jadi nggak sehat. Menurut saya memang ya PDIP harus berani di luar di luar pemerintahan. Iya. Tapi saya rasa kelihatannya juga kagak ya. Bakal masuk juga. Iya, bakal masuk atau ya sedang menunggu ya. Jadi nggak menguntungkan buat rakyat. Ya, sebenarnya kan kalau kita bicara PSN ya, itu kan proyek-proyek strategis pemerintah. Iya, negara dong. Proyek strategis nasional itu untuk kepentingan negara, ya nasional itu atau negara ini merujuk kepada tujuan bernegara di dalam konstitusi, Bang. Ya, memajukan kesejahteraan umum, ya. Kalau namanya memajukan kesejahteraan umum, maka yang harus dimajukan adalah rakyat. Kalau PIK ya jadi program strategis nasional diberikan kemudahan regulasi, maka pengusaha PIK ini akan membebaskan tanah rakyat dengan kekuatan negara. Karena PSN. PSN ya. Padahal kalau ada kita pernah dengar ya, sadumuk batuk, sanyari bumi ya. Sadumuk batuk, sanyari bumi itu ini terkait dengan prinsip hidup antara petani dengan tanahnya. Sepetak tanah petani itu dia untuk berjuang hidup dan mati, ya. Karena itu ketika tanah sebesar jidat saja mau diambil, maka dia akan bertarung untuk mempertahankannya. Sementara korporasi PIK ya, dia bukan untuk hanya makan, Bang. Dia memperbesar kapital. Prinsip bernegara kita udah sebetulnya udah disimpangkan. Iya. Ya, prinsip negara kita udah disimpangkan. Ya artinya agak anarkis ya. Ugal-ugalan. Ya. Ugal-ugalan. Seperti kemudian Rempang ya, Bang ya. Sudah ada masyarakat sebagai yang tinggal di sana, ya, kemudian mau dikosongkan begitu saja untuk perusahaannya Tommy Winata. Di bulan September tanggal 8, ya. Itu juga dinyatakan program strategis nasional karena akan dijadikan daerah daerah bisnis terpadu. Kalau IKN iya ya program strategis nasional, tapi juga nggak boleh kemudian mengabaikan tuh nasib rakyat. Ada yang 100 rumah yang harus digusur, kemudian ditarikkan. Nah ini Bang, produk politik pemilu ini saya berharap bahwa Pak Prabowo ya, dia kan seorang tentara nasionalis ya, mendengar nih Bang ya. Kalau nggak ada oposisi yang keras, ya harus dari dianya mendengar bahwa nasib rakyat harus diperjuangkan, nggak boleh dikesampingkan. Konstitusi memerintahkan itu, jadi gitu. Ya itulah yang. Jadi kalau kita kembali kepada Mahkamah Konstitusi, Mas Sugeng memprediksi bagaimana putusan ini? Putusan ini menurut saya akan ditolak, Bang ya. Jadi tindakan MK yang mengundang 4 menteri ini sebagai bagian proses yang harus dipenuhi agar kepenuhan syarat formil, yaitu menteri diundang sudah terpenuhi, tapi kemudian tidak terbukti. Jadi putusannya legitimate, ya. Jadi produknya KPU dinyatakan sah. Ini ujungnya begini.
Pengalaman saya ya. Pengalaman saya Di ini ya. pengadilan ya. Di pengadilan ya. Karena pengadilan juga menjadi satu alat untuk memberi legitimasi. Iya. Gitu ya kan. Jadi di situ tanda awas ya. Tanda awasnya begitulah kira-kira ya. Ujungnya ini akan ini. Karena dari sisi pragmatis tidak mungkin kemudian mau diulang atau didiskualifikasi. Iya. Terlalu mahal. Terlalu mahal dan Iya. kemudian selisihnya 36 juta. Iya, ya. nggak bisa dong. Ya, Jadi karena begitu. prosesnya juga sudah berlalu, Heeh. walaupun MK bisa meninjau kembali, tapi makin diambil jalan tengah lah. Iya, Ya. dia ambil jalan tengah tetap memeriksa, makanya para pihak nggak boleh bertanya. Jadi ada debat kusir kan, MK saja yang bertanya gitu kan. Jadi kalau MK bertanya kan dia keilmuan ya datar ya. Kira-kira sudah ada dialog di belakang meja juga kan? Enggak lah, kalau itu ketahuan malah repot bang. Ya kan nggak ketahuan. Enggak, pasti ketahuan zaman ini. Hmm. Buntutnya nanti ada, selalu tuh. Jadi menurut saya ini dipanggil memang tidak ada pembicaraan di belakang meja. Ya, Walaupun mungkin ada yang minta tolong ya. Ya kalau minta tolong kan hakim MK ya harus dengar dong ya. Tapi mereka tidak boleh merespon dengan bertemu. Itu melanggar prinsip Kode etik lagi. kode etik lagi. Ya nggak boleh ketemu. Seperti KPK Firly ketemu sama Iya, Yassin Limpo tidak ya. boleh ya. Nah. Tapi menurut saya ini akan Tapi Ganjar ada ketemu sama Dirut ini nggak? di Rutbang sering. Sering itu. Aduh. Kalau ketemu sering karena itu kan orang yang dia tunjuk kan. Iya, iya. Tapi sekarang nggak lagi kan? PLT ini mengganti otomatis pemegang saham ya? PLT yang direksi apa? PLT komisaris. Enggak, bukan PLT, kan pemegang saham kan? Iya, jadi beralih nggak? Kan dari enggak. Ganjar beralih ke yang baru kepada dong. yang baru nanti ya PLT PJB apa? Pejabat gubernur? PJ gubernurnya Jawa Tengah kan Pak ini Nanan. Pak Nana. Pak Nana ya. Dia sebagai apa? Saya nggak tahu ya otomatis atau tidak ya. Tapi Pemegang biasanya saham. sekda biasanya. Pemegang saham ya? Iya, pemegang saham. Ya sekda kan anak buah gubernur Iya. juga. Dilempar kemana-mana ketemu lagi. Jadi ini saya rasa sengketa ini akan semua menutup dengan manis. Ya. Tadi itu kan udahlah. Ini kan kuncinya di MK. MK itu bisa ngundang 02, 03, mari kita duduk lah. Apa sih ini gini. Udahlah kita atur ya kan. Nggak boleh bang. Dia tetap akan memutus. Makanya kuncinya di MK nih. Nggak, komprominya kan di luar keputusan. Enggak bang. Nggak boleh. Hah? Jadi ini sudah benar langkah MK memanggil 4 menteri ini sudah benar. Bukan, maksudnya yang dipanggil nanti komprominya, ya kan bagaimana sebaiknya diambil jalan antara 02, 03. Oh riskan. Riskan ya. Nanti malah oleh Bambang Wijojanto bisa jadi mainan baru, ya kan? Oleh Pak Todung bisa menjadi episode baru itu. Kalau mereka yang mengusulkan gimana? Kalau mereka mungkin enggak kali ya. Karena hakim MK juga takut dijebak. Ya. Ya. Jadi ini semuanya sebetulnya Saling jaga. saling jaga, tetapi di dalam common sense masing-masing sudah paham seperti saya bilang iya. bahwa ini akan selesai dengan melegitimasi hasil nanti putusan penetapannya KPU. Jadi Prabowo Gibran jadi presiden ini akan berjalan. Iya. Gitu. Adalah jabatan-jabatan baru kan untuk masing-masing ahli itu kan. Pastilah. Cuman abang nih kebagian juga kan? Saya enggak ya? gini aja nih. Gini ya. Supaya saya gampang ketemu Mas Sugeng. Iya. Iya, saya juga begini aja lah bang. Ya udah. Ya. Kita main-main ke DPRD Bogor ya kan. Iya. Itu Bogor itu banyak sekali tekanan-tekanan kan, kasus gereja lah, kasus ini, kasus ya. Banyak sih. Makanya sekarang ini udah ada ini apa? Udah banyak masyarakat yang sudah datang ke saya. Gitu ya. Belum dilantik bang. Diskriminasi juga terhadap minoritas ya. Iya.
belum dilantik ya, gereja-gereja kecil yang tidak punya gereja itu udah pada datang. Masyarakat-masyarakat juga dari kelompok-kelompok budayawan udah datang. Jadi ya karena kita kerjanya dari dulu memang membela masyarakat, mereka berharap. Tapi mampukah saya? Nah ini yang Harus bikin tim yang kuat lagi ya. iya. Ya doakan aja lah. Baik Mas Sugeng, kita sudah hampir 50 menit Iya. ngobrol-ngobrol santai ini Siap. ya, ngobrol-ngobrol pagi kita. Mm-mm. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Karena kita udah capek juga ini mendengar perkembangan di MK kan. Perdebatan-perdebatan di sana. Ini kan 2 minggu ya akan sudah mau putus nanti. Tanggal 22. Tanggal 22. Putusan pembacaan hasil Hasil sidang. sidang. Dan diputuskan biasa kan langsung. Mm-mm. Habis 8 orang itu kan. Nomor 1, nomor 2, 3, 4. Iya. Terakhir kan ketua. Iya. Apa kesimpulan ketua ya kan? Nah, Prof, tanggal 2 kita lihat apakah negara ini makin maju atau makin mundur. Ya. Baik Mas Sugeng, terima Ya. kasih. Sampai jumpa lagi. Terima kasih, ya. Bang. Selamat Ya. berjuang terus. Iyalah. Kita tidak boleh lost contact. Benar Gitu. ya. Kita berjuang dengan ya menyuarakan lah sekali lagi kita masih bisa bersuara. Iya, Ya. masih berusaha berbuat. Betul, Bang. Masih bisa dipercaya juga ya. Iya. Masih mau berbuat, masih bisa berbuat dan masih dipercaya. Bisa dipercaya. Itu yang paling penting, kepercayaan itu ya. Iya, Bang. Kita mampu semuanya, kalau nggak dipercaya gimana? Iya, kehilangan kepercayaan juga repot kita. Iya. Baik Mas Sugeng, terima Terima kasih. kasih. Sampai jumpa lagi Mas Terima Sugeng. kasih, Bang. Ya. Selamat berjuang lagi. Iya. Berjuang terus ya. Kalau kata orang Padang, bajuang terus, baju den mana? Sudah.